Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita kirimkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru yang sempat hadir pada hari ini. Baiklah, adapun acara kita hari ini yaitu seminar guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Prasta sebagai narasumber, yaitu yang berkaitan dengan penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Gunung Tule. Mudah-mudahan materi seminar kita hari ini berdampak positif bagi kita dan bisa kita terapkan di dalam proses belajar mengajar. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dedi Prasta untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang diberikan kepada kita bersama, masih bisa sehat. Kemudian kita juga diberi kesempatan terutama menunaikan aktivitas kita sebagai guru dan tenaga pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tetap kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berharap dapat ganjarannya di atas dunia berupa kebaikan-kebaikan baik untuk diri kita, keluarga kita maupun anak-anak kita di masa depan. Kemudian bersalam-salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kegiatan kita ini juga dengan ucapan alhamdulillah dan salawat ini ya makin berkah, terutama bagi kita rekan guru yang sempat hadir dalam kegiatan seminar penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Gunung Tule. Di awal juga kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga, terutama kepada Bapak Ibu dan juga kepala sekolah, wakil, terutama juga koordinator di lapangan Pak Indalis yang sudah kami sampaikan di awal bahwa akan ada rencana kegiatan di sekolah berupa seminar ataupun sosialisasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Gunung Tule. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tentu saya ucapkan juga terima kasih kepada moderator Ibu Aprigina Nasution SPD atas bantuannya sebagai moderator dan juga pembuka acara kita. Namun di awal daripada kegiatan ini tentu sebagaimana kita pada kegiatan biasa-biasanya, maka kita bersama-sama dulu menyanyikan Indonesia Raya. Sebagai bentuk acara ini adalah acara yang sengaja kita lakukan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan juga membangkitkan semangat kita. Dengan memohon maaf, silakan Bapak Ibu untuk kita berdiri sejenak dan ini mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa bermanfaat.
Ibu dipersilakan kembali untuk duduk. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama yang penuh semangat juga bisa menumbuhkan sedikit suasana dalam batin kita dan juga jiwa kita dalam menghadapi kegiatan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, adapun tema daripada seminar ini ataupun kegiatan kita ini, sosialisasi budaya positif di sekolah di SMP Negeri 1 Gunung Puleh. Budaya positif ini sebenarnya sudah banyak kita lakukan di sekolah. Sudah sering kita lakukan. Sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Apalagi guru-guru yang senior sudah lebih dahulu melakukan ini. Namun dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak, kita diberikan kesempatan kembali untuk mencerahkan kembali ataupun mengambil nilai-nilai baik di sekolah. Jadi di sekolah ini atau dimanapun selalu ada hal-hal positif, selalu ada hal-hal baik. Mungkin berserakan, mungkin belum teratur, mungkin persepsinya sulit. Bisa saya contohkan misalnya Pak Ibdalis itu bolehlah kita acungi jempol bagaimana budaya positif, tidak pandang waktu, tidak pandang tempat, dan juga kesempatan, hampir perhatian untuk membudayakan hal-hal baik di sekolah sudah dilaksanakan. Hanya saja irama kita ataupun waktu-waktu dan pemikiran kita, cara pandang kita mungkin berbeda selama ini. Maka melalui pendidikan program guru penggerak ini sebenarnya saya menangkap pribadi bahwa pemerintah ataupun melalui Dirjen GTK itu mengharapkan kepada kita supaya langkah sama, selaras, walaupun pelan-pelan. Tidak semuanya akan bisa, tetapi ada nanti 2, 3, 4 orang yang bisa, insya Allah yang lain akan terbawa suasana dan juga akan ikut serta. Jadi Ki Hajar Dewantara ini sudah kita kenal, bahkan sejak SD, bahkan dari puluhan tahun yang lalu sudah kita ketahui bahwa dia adalah bapak pendidikan kita. Maksudnya melalui taman siswa, melalui gerakan-gerakan perjuangannya dalam pendidikan di masa kolonial telah menjadi tinta sejarah dalam kehidupan Indonesia. Dari pemikiran-pemikirannya itu dulu sebenarnya sudah ada, tetapi banyak daripada pernyataan-pernyataan yang istimewa dari Bapak ini yang selama ini mungkin belum sampai ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya misalnya kalau yang paling mudah bagi kita adalah ingarsa sung tulada atau ingarso sung tulodo ing madia mangungkarso teburi handayani. Paling-paling kita paling ingat teburi handayani karena masih ada di topi anak-anak kita atau di lambang simbol daripada pendidikan. Tetapi ada beberapa pemahaman ataupun paradigma pola pikir yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara ini yang sekarang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, salah satunya guru penggerak ini, ingin kembali menyemai kepada seluruh penjuru Indonesia bagaimana caranya supaya rakyat ini bangga bahwa ada sebenarnya ahli pendidikan yang lengkap pemikirannya yang bisa kita gunakan. Kalau dulu banyak teori-teori dari luar negeri, sekarang nampaknya hal positif yang paling utama adalah pemerintah melalui para ahli pendidikan di masa saat ini ingin kembali merujuk kepada dirinya sendiri ataupun suasana batin daripada rakyat Indonesia dan generasi yang sudah ada. Teori-teori sebelumnya banyak dari teori humanisme dan segala macamnya dari luar negeri. Para ahli-ahli pendidikan banyak dipakai, apalagi dalam dunia perkuliahan. Tetapi pada tarapan di pendidikan lapangan, banyak dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bisa kita lakukan. Baiklah, Bapak Ibu, tentu nanti mudah-mudahan akan ada sesi diskusi bagi kita, tetapi kami berikan sedikit dulu materi terkait daripada bagaimana nanti
kaitannya pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian bagaimana budaya positif itu ada di sekolah dan bagaimana caranya menyusunnya dan langkah-langkah bagaimana kita berintegrasi dengan segala hal yang dibutuhkan dalam program itu. Termasuk bagaimana guru berinteraksi juga, berhubungan secara sosial dengan murid. Nanti kita bahas sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Di awal ini, tentu saya mohon maaf, saya sedang belajar. Saya sedang berbagi pengetahuan dengan Bapak Ibu. Tentu pengalaman jauh lebih banyak Bapak Ibu. Tetapi di bagian ini karena ada beberapa materi yang ditanamkan kepada setiap guru penggerak dan mengikuti daripada arahan Bapak Kepala Dinas, termasuk fasilitator yang banyak. Di Pasaman Barat ada 55 angkatan 5. Fasilitatornya ada berarti 11 ya, 11 orang. PP-nya atau ya pendamping praktik. Tapi kalau fasilitatornya itu dibagi, ada yang 12, ada 13. Kebetulan saya fasilitatornya namanya Ibu Lini Murnihayati MPD, dosen konseling di UMP, dan cukup baik dan memberikan kepada kami setiap malam, setiap hari. Bahkan saya sampaikan jam 3 pun dia masih memberikan pesan kepada saya untuk memperbaiki tugas. Dan saya bersama teman-teman yang lain tentu kita sebagai guru merefleksi diri. Rupanya kita memang ada hal-hal baik dalam diri kita, tapi jauh lebih banyak di dalam diri orang yang bisa kita serap. Salah satu yang paling santer atau yang paling hal digencarkan di dalam pendidikan saat ini adalah perkataan ataupun yang mencetuskan hasil pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun tumbuh kembangnya budi pekerti sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ada kita juga di rumah, di sekolah, kadang apalah anak ini tidak bisa berhasil, apalah dia nggak masuk akal dia yang kita ajarkan. Memang beda taraf perkembangan anak-anak kita. Nah, kita pun suami istri di rumah kadang-kadang seperti itu. Ada yang keras, ada yang masih bisa mengendalikan diri. Di lokal pun kepada siswa, memang murid itu berbeda-beda. Ada yang tidak bisa diberi masukan dengan cara kita. Rupanya caranya itu adalah harus memahami kodrat zaman. Bagaimana mereka hidup di zaman ini. Pendidikan pula kepada anak-anak pada saat ini zamannya berbeda dengan masa kita. Tapi saya pribadi, Bapak Ibu juga yakin, sering kita terjebak bahwa kita ingin menerapkan apa yang pernah kita rasakan. Nah, itu yang dibuka kembali. Saya garis bawahi sebelum kita lanjutkan. Apa yang kita lakukan pada hari ini bukanlah tujuannya supaya kita langsung bisa kerjakan atau bisa kita lakukan, tapi minimal merubah dulu pola pikir kita. Oh, yang bagus itu begini, yang kurang bagus itu begini. Walaupun belum bisa yang bagus kita laksanakan, kita terapkan nanti, minimal kita sudah punya pemahaman. Mana tahu nanti semakin dituntut oleh daripada perkembangan zaman ini, kita tidak merasa asing dan juga bisa mengikuti. Ini dia kodrat alam. Alam anak-anak itu berbeda latar belakangnya, kemudian bagaimana mereka hidup, orang tuanya. Nanti insyaallah saya tampilkan salah satu film yang terkenal yang dulu banyak 5 tahun 6 tahun yang lalu sangat luar biasa. Salah satu film bagaimana tayangan video itu bahwa anak itu berbeda kodratnya. Mudah-mudahan tadi malam saya download, saya sertakan di sini film pendeknya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, kodrat zaman dan kodrat alam itu adalah bagaimana kita sebagai guru memahami anak didik kita di kelas, di sekolah, supaya kita tidak capek. Sebenarnya saya kasihan juga kepada diri saya dulu. Saya juga baru-baru dulu marah kepada murid, sulit punya hubungan, bahkan mengejar-ngejarnya, menamparnya. Tapi ada hal-hal yang sulit kita bangun dalam diri kita sehingga anak itu tidak mengikut. Logikanya kalau seseorang pawang itu, ini saya pribadi mengambil hikmah, pawang itu kalau dia pandai, kalau orang mau kurban itu dipegangnya ininya, walaupun mungkin ada bacaannya, ada tekniknya, tapi karena kurban ini merasa nyaman, dipotong pun tidak mau dia, rela dia nampaknya. Maksud kita kepada anak-anak kita, kalau kita bisa mengambil hatinya, insya Allah pasti di lokal Bapak Ibu, saya juga ada murid yang kita sukai, pasti itu.
Pasti karena kita sudah menyentuh hatinya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Tidak semuanya, cuma sebagian beda tipenya. Ini nilai-nilai guru penggerak yang kami pelajari. Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya rekan-rekan guru yang lain juga mengikuti kegiatan ini. Saya 2 orang kami guru bahasa Indonesia. Saya Pasaman Barat sebagai guru penggerak angkatan 5 angkatan pertama, artinya di Pasaman Barat. Dia Ibu Yosi, dia juga mengatakan saya juga seperti itu. Bukan untuk kepala sekolah, bukan pula untuk sertifikatnya, tapi untuk berjumpa dengan orang-orang hebat di lingkungan itu. Minimal ketularan kita. Ketularan. Ibu Pulmen kepala SMP itu dia bercerita bahwa dia mendaftar dan mengisi esai mendaftar guru penggerak itu, Pak. Tidak pandai dia pakai laptop. Nggak mungkinlah dia bohong kalau sudah mengangkat tangan seperti itu. Inilah itu. Tidak pandai dia mengisi-ngisinya. Di teleponnya ke Solo. Ada ponakannya dari situ, Pak. Padahal beberapa jam sebelum jam 12 hari itu. Saking dia maunya. Saya mikir juga kalau umur jauh ya. Tapi nampaknya ada semangat yang berbeda dalam diri. Dia pengajar praktik. Maksudnya itulah yang membedakan kita. Walaupun berbeda dasar dan latar belakang kita, minimal kita bisa memahami bahwa itu adalah sesuatu hal yang positif. Bapak Ibu, ini adalah peran guru penggerak. Kita semuanya guru penggerak sebenarnya. Ini hanya program. Orang-orang yang tidak atau guru-guru yang belum masuk kepada guru penggerak program itu bukan berarti dia bukan guru penggerak. Ini hanya program. Bagaimana sama pemikirannya itu saja. Sama langkahnya dan sama penerapannya. Kalau pergerakan kita di sekolah, lebih banyak Bapak Ibu mengerjakan. Mendidik anak, memberikan bahkan sampai ke rumah orang tuanya sudah dilakukan. Itu namanya adalah gerakan-gerakan yang dilakukan guru di sekolah. Ada beberapa ini, pertama menggerakkan komunitas. Maksudnya ini kegiatan kita memang harus kami diwajibkan membagi beberapa pengalaman kepada Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan Ibu Regina dan teman-teman yang lain juga akan seperti ini. Kita akan dukung seperti itu. Kita mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Jadi murid itu dia mandiri. Mandiri maksudnya sudah punya inisiatif. Kita tengok walaupun sebagian ya, OSIS-nya atau yang pramukanya atau yang beberapa murid yang juara, mereka itu punya kepribadian lebih dari teman-temannya dalam beberapa hal. Itu namanya adalah bagian daripada kepemimpinan murid. Ada menjadi pendamping bagi rekan guru. Kemarin Bapak Yendra Ibsa membuat di sini kegiatan bagaimana kita mengisi SIMPKB. Saya apapun yang saya bisa, insya Allah di waktu lain dalam hal baik aplikasi atau bagaimana mengisi hal yang lain terkait ke depan, harapan saya siapapun siap untuk membantu. Baik seperti ini maupun ditanya langsung melalui grup maupun langsung secara pribadi. Pokoknya ke depan kita harus menjadi orang-orang yang suka berbagi kebaikan. Menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Sebenarnya, saya tidak tahu sebenarnya Bapak Ibu. Ada kita kadang merasakan bahwa masuk ke sekolah itu menjadi beban. Pernah kita rasakan. Maksudnya kita merasa berat. Sekarang, bagaimana kalau kita bikin sekolah ini senang bagi kita? Caranya, tentu pertama kita harus minimal punya trik mengajar, kemudian punya hubungan baik dengan semua orang, mengurangi konflik baik dengan guru dengan murid, bersabar terhadap tahapan perkembangan anak, tetap memberikan cara-cara yang terbaik. Saya kasihan kita melihat sebagian guru kena beban dia di sekolah. Maka melalui program ini mudah-mudahan kita bisa berbagi. Bagaimana caranya? Tentu harus saling berbagi. Besok-besok misalnya Bapak Ibu mengajar, tidak bisa menampilkan lahannya, bisa kita bantu, bisa kita berkolaborasi. Kalau memang kuasa waktunya ajaklah. Nampaknya kuasa waktunya ajaklah. Atau direncanakan kapan kita bersama, bisa itu. Bisa berbentuk video, bisa mungkin berkolaborasi dalam bentuk hal lain. Ini filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara, tentu kita sudah tahu. Olah hati di sekolah, bagaimana kita berhubungan baik dengan semua warga sekolah, dengan kepala sekolah. Pokoknya ada lah. Kalau saya pribadi mengatakan bermain layang-layang, ada kadang-kadang kita kasih tali
supaya kalau angin kuat kasih tali. Kalau tidak nanti putus layang-layangnya. Kalau anginnya lemah, tarik talinya. Kita tidak boleh terlalu keras dalam pergaulan, dalam segala hal, kepada murid, kepada teman, kepada pimpinan kita, bahkan kepada kita sendiri. Tidak boleh pula terlalu melambai, terlalu lemah, sehingga apapun yang terjadi, ya gitu saja. Pokoknya harus pandai-pandai sesuai dengan irama musiknya. Itu maksudnya adalah olah hati. Kemudian ada olahraga, kita sudah biasa. Olah pikir ini setiap murid harus diajak untuk berolah pikir. Maka di awal pembelajaran itu persepsi kita menanyakan atau memberikan sebuah bayangan kepada siswa, ilustrasi atau berupa poster dan lain-lain, supaya mereka terbuka dulu pola pikirnya sebelum belajar. Memang harus harus dikasih dia dulu pemantik. Kemudian olah karsa. Ya, olah karsa, praktek-prakteknya ataupun produk-produk yang mereka lakukan. Saya akan percepat waktunya. Ini ada beberapa hal yang saya lewatkan. Ini visi sekolah impian. Tidak dapat tidak, memang besok juga kita akan di sini. Hari Senin kita akan ke sini. Kalau kita masih sehat, Senin, Selasa, Rabu, tahun depan kita akan ke sini bagi Bapak Ibu yang diberi kesempatan untuk tetap di sini. Artinya memang inilah rumah kedua. Caranya memang harus kita desain hari-hari kita di sini. Minimal ada dulu waktu pelatihan dikatakan oleh salah satu motivator. Dia mengatakan akan 224 ya. Senyum kita itu memang dipaksa. Kalau tidak datang merasa bahagia dalam kita, punya masalah di rumah. Sampai ruang itu kalau biasakan bisa Pak. 224, 2 cm ke samping, 2 menit. Tahan napasnya, kemudian pandanglah orang, lingkungan, objek atau lingkungan kita dengan bahagia. Nanti kalau dilatih, tidak tahu kita sudah biasa. Itu ya, ibaratnya walaupun tidak menganga, tetapi dia akan nampak kalau dia punya lesung pipi, nampak itu kodenya. Artinya itu trik menciptakan suasana hati. Padahal masalah banyak di rumah. Kadang kita tak punya uang, kadang bermasalah dengan orang rumah, kadang anak-anak lagi nakal. Tentang kita banyak, pimpinan kurang merespon, teman-teman juga segala macam, murid lagi, tugas lagi banyak. Tapi memang kalau tidak datang kebahagiaan itu, gimana? Kita ciptakan sendiri. Karena itu obat kita. Daripada kita susah, segala macam, akhirnya kita susah. Ya, belajar acting. Karena hati itu kita yang harus. Kalau untuk kita tidak apa-apa aktingnya, asalkan tidak kepada orang lain. Karena itu adalah untuk kesehatan kita. Berikutnya, saya ingin memberikan panduan interaksi guru dan murid. Ada guru itu bersifatnya dalam pelatihan dosen juga mengatakan, Kemendikbud juga nampaknya dalam ujian ketiga itu ada videonya. Guru berperan sebagai manajer. Manajer itu bisa dia mengatur-atur anak itu tanpa perlu capek-capek segala macam, pokoknya mudah patuh murid itu sama dia. Ada yang hanya nomor 2, guru berperan sebagai teladan disiplin murid. Dia hanya disukai saja, tapi kalau mengatur-ngatur nampaknya masih ada yang belum patuh. Nanti level kita itu ingin kita tingkatkan terus maksudnya. Ada guru yang melakukan survei kebutuhan murid. Survei maksudnya dia tahu, tapi sulit melaksanakannya. Tahu dia murid ini, tapi tidak. Murid yang dimaksud ini bukan satu kelasnya Bapak Ibu. Ada orang, beberapa siswa, sebenarnya dia baik, sebenarnya dia punya potensi, tapi kadang dia jadi korban. Bukan satu kelas itu kita gimana saya mengerjakan semuanya 20 orang untuk, bukan itu. Tapi kita punya daya yang seperti ini. Guru juga bisa berdiskusi dengan cara budaya positif. Dia punya kemampuan keterampilan di luar. Nah, kalau bisa dulu ada grup kita. Alhamdulillah saya pribadi ada grupnya dengan kelas 71, Ibu. 72 ada dengan kelas 9 di Bandar grupnya. Kadang hal-hal di luar pembelajaran kami bicarakan. Kadang saya kirim video motivasi, kadang saya kirim kata-kata saya kirim puisi, saya kirim, pokoknya saya bantu bagaimana caranya. Dan itu bermanfaat saat belajar. Karena mereka merasa dekat, padahal hanya lagi-lagi duduk di kedai, datang itu memang bermanfaat. Maksudnya agak
agak mudah dia diatur daripada kita tidak punya ikatan dengan dia lalu dia merasa cocok beberapa hari. Karena kita mengatakan bisa dengan hal itu membangun hubungan yang baik. Berikutnya Bapak Ibu kita percepat saja. Saya sampaikan mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita tahu apa yang kita lakukan di sekolah adalah cara kita bagaimana menumbuhkan budaya positif. Ada guru yang penghukum, ada guru yang membuat orang merasa bersalah, ada guru yang bisa jadi teman, akrab dia, ada yang manajer, ada yang hanya memantau, tapi ya segala macam. Saya ingin tampilkan video terkait daripada ini. Ada murid ini film India, saya nonton dulu sampai nangis, sangat luar biasa. Nanti kita tonton di tempat lain bagi yang sudah. Ini hanya potongannya saja. Nanti kita ambil maknanya dalam pembelajaran atau dalam keseharian kita di sekolah untuk mengetahui budaya positif mereka di rumah dan di sekolah. हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे डर से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा चले रहो मंजिल का इशारा चले रहो दुनिया का नारा चले रहो. Ada dua anaknya, satu anaknya yang mantap, satu anaknya yang punya masalah. Murid duanya. Belajar di awal pagi mau pergi sekolah masih belajar ya. Abangnya ini ibu kita, guru-guru kita juga banyak seperti itu, sibuk banget. Nampak pekerjaan ibu-ibu di rumah. Ini anak yang paling kedua, rusuh, punya kelemahan dalam belajar. Ini sudah jam 7 Bapak, tapi dia masih gitu gayanya. Mungkin di lokal kita ada orang ini. Masih mau bobok lagi. Santai. Yang terpikir baginya hanya permainan. Suara klakson mobil sudah datang. Mobil sekolah setiap pagi. Itu keseharian Bapak Ibu atau orang tua murid kita. Jadi ada dua macam karakter murid itu atau segala hal yang terjadi dengan mereka sebelum sampai di gerbang memang kita nggak tahu. Dan kadang kita punya masalah dengan itu. Ini ada contoh guru yang merusak pola pikir murid. Mudah-mudahan nanti kita juga selamat dari ini ke depan dan kita semakin sehat. Ini muridnya yang tadi dia sudah masuk kelas ini, sehingga dengan masuk kelasnya dia, ini anak-anak yang lain menertawakan dia karena dia tidak mengerti dengan pelajaran yang diberikan. Maaf ya, sebentar. Ini
Kita tonton ya, bagaimana dia tidak acuh di lokal dan sering kita temukan. Turn to page 38, Gurunya sedang chapter menerangkan. 4, paragraph 3. We're going to mark adjectives today. That goes for you as well, Ishana Basti. Page 38, chapter 4, paragraph 3. Banyak murid di lokal yang tidak peduli dengan pelajaran kita. Can I have your attention, Ishan? Ihsan. Ishan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Dia nggak tahu apa yang kita pelajari kata gurunya. Page 38, Ishan. I think Lava just help the boy. Buka buku Ihsan, coba dengarkan sama Ihsan mana pelajarannya. Come on, the rest of you look at your books. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. Dipaksanya, baca, cepat baca. Speak in English. They're dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Udah main gurunya. Loud and proper. Karena dia tergesa, nggak tahu apa yang dia katakan, itu begini. Enough is enough. Get out. Get out right now. Keluar. Out. You want to Diancam, do this way? diancam di guru yang lain. Awas kalian seperti itu. Who wants to follow him? Keluarkan kalian semua ya. I don't want to go and sit up in my class. You get your Kita semua pernah mengalami ini. Tapi tengok nanti Hold ekspresinya. your books now. Who's going to tell you what the Dia adjectives melecehkan are? gurunya, maksudnya dalam hatinya. Gini dia. Lebih senang dia keluar. Dia keluar. Bapak, Ibu, saya lanjutkan dulu kepada yang pembandingnya. Kalau ini mungkin saya percepat. Ini guru yang asik, tapi ini tidak harus kita terapkan di sekolah kita budayanya. Karena ini dia adalah guru musik. Masuk ke ruangan kelas mungkin waktu istirahat sebelum pembelajaran. Dia guru baru di sekolah itu, tapi dia bisa mengambil hati anak-anaknya sehingga nanti tumbuh budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita. Guru baru, si Ihsan itu dipindahkan ke sekolah lain yang jauh sampai dia menangis ada di situ. Nanti kalau kita tonton mungkin menangis, nggak bisa. Ini yang langsung saja, yang gembiranya. Lagi asik anak-anak di lokal seperti itu, lagi bermain-main. Ada suara musik. Ya kan anak-anak ini. Jadi anak-anak itu perlu kita ambil apanya? Perhatian. Penampilan awal kita maksudnya. Minimal hubungan kita dengan murid sampai dia kagum. Oh, itu guru musik ya, bukan kita nanti. Ya, guru musik baru, guru yang seni ini. Itu punya anak-anak. Berarti guru harus bisa melawak juga di lokal supaya nanti tumbuh budayanya. Membuat kagum
dan itu sekolah di situ, tapi dia masih punya masalah, belum bisa terpengaruh di awalnya. देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े क्या खड़ा कोई बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं कल खुले कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुद की सोच आओ जरा फैलाओ चलो चलो नए ख्वाब बुनने Berarti kita memang yoga, tapi ada hal yang kita mampu untuk membuat bahagia anak-anak, memang harus kita bikin. Tidak segan menyentuh anak, itu penting bagi anak-anak di sini. Itu melucu namanya. Itu baru. Musik memang harus bahagia. Saya percepat ya. Mereka sudah mulai nyaman dengannya. Mungkin kita bisa berbicara di luar pelajaran kita, istirahat. Sapalah murid-murid. Bicaralah dengan anak-anak. Mereka itu berharap perasaan. Nah, kalau mungkin kita sudah kita berharap ada suasana belajar budaya belajar yang aktif, yang menggerakkan. Memang harus kita pikirkan. Kalau kita senang di lokal, insya Allah kita sehat. Ini anak yang tadi sudah mulai apa, tapi belum muncul. Di ujung video itu ada sebenarnya. Baiklah Bapak Ibu, ini sampai dia jadi juara segala macam di situ, sampai orang heran semuanya anak yang tadi. Jadi karena dia ahli lukis, tapi dia tidak pintar yang lain, tapi dia ahli di bidang itu, dan itu melebihi dari semua orang di sekolah itu. Pokoknya ada bakatnya yang luar biasa, itu yang memang harus kita biasakan di sekolah bagaimana caranya. Setiap murid kita dalam budaya positif itu, supaya di budaya itu pembiasaan perilakunya. Bagaimana setiap murid bisa berperilaku baik, positif di sekolah, itu karena dikasih dia 5 kebutuhan. Kebutuhan kita sembako, kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan dasar setiap jiwa manusia itu ada 5 macam. Untuk bertahan hidup, maksudnya dia itu tidak mau ditekan. Kalau dia ditekan, diajar segala macam, tersudut, dia akan melakukan sesuatu bantalan. Bagaimana dia menangkap itu. Jadi kita harus pandai-pandai berhubungan dengan murid supaya tumbuh budaya positifnya. Kita harus cinta dan kasih sayang. Saya ingin berbagi. Cobalah kita percaya bahwa kalau kita sayang kepada murid itu, nanti Allah sayang sama anak kita. Biarlah anak saya, kan kita tidak kenal orang tuanya itu. Tapi kalau mau yakin, kalau mau sayang Allah sama anak kita, baik saat kita masih hidup maupun sudah duluan kita nanti, sayangilah murid-murid lokal. Percayalah Bapak Ibu, budaya positif itu. Yakin itu. Nah, harus kita usahakan. Kalau marah wajar, kesal kita sama dia wajar, bermasalah kita dengan dia wajar. Yang tidak wajar itu kalau kita mendendamnya dan kita tidak mau memperbaikinya. Berikutnya kebebasan. Anak-anak itu diberi kebebasan di waktu-waktu yang pas. Maksudnya seperti tadi, tidak harus kita kop dia semuanya harus seperti ini, seperti dalam penjajahan. Tidak. Jadi merdeka yang dikatakan itu bukan merdeka sebebas-bebasnya, tapi merdeka itu dia diberi kesempatan mengungkapkan siapa dirinya di lokal, di dalam pembelajaran, berekspresi. Ada orang yang memang harus ditunjuk, murid ini ditunjuk baru dia bisa mengungkapkan. Ada yang memang tidak diminta pun dia bisa. Jadi itu kita berikan kesenangan.
Kita harus bisa memberi kesenangan, melucu, atau memberikan hal-hal baik dari wajah kita dan segala macam. Kekuasaan, diberikan dia kekuatan, kemampuan, diberikan dia kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya, itu powernya. Kalau bisa itu kita penuhi, insya Allah. Kita pergi ke sekolah-sekolah hebat, murid-muridnya Bu, datang kita ke sekolah, misalnya ada yang mewah itu ya, bisa kita sebutkan, datang kita sebut Pak, yang kita Bu, di salamnya kita, padahal ada guru yang nengok. Saya pernah ke daerah Sasak seperti itu juga, di salamnya kita Pak, padahal tidak ada guru yang nengok. Saya cuma datang situ menjumpai penilai waktu itu. Tapi karena budayanya sudah seperti itu, terbiasa. Ini dia tadi kebutuhan dasarnya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dengan memahami posisi kontrol kita, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana sifat-sifat murid itu latar belakangnya, bagaimana beda guru yang begini dan begitu, bisa kita menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ini contohnya, guru yang dikatakan guru penghukum itu dia memarahi, mengkritik, menyakiti sampai menyakiti Bapak Ibu. Kalau kamu tidak patuh, awas ya, akan kugelarkan kau. Nilaimu tidak akan kukasih. Itu bahasa-bahasa kitanya. Kalau yang guru membuat rasa bersalah, mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah, Bapak Ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana? Awas ya, saya bilang sama orang tuamu. Tidak tahu rasa, nanti kamu panggil segala macam. Maksudnya padahal itu belum tahap kesalahannya untuk kita lakukan, hanya karena kesalahannya melihat perilakunya di lokal. Ada membuat pemakluman, biarlah begitu aja lah. Pokoknya belajar kamu terserah, mau enggak, mau belajar oke, itu pemakluman. Tapi disukai guru, disukai murid, yang kerengkan pun tidak kerengkan pun mereka tidak punya masalah dengan murid. Nah, dia teman. Memantau, mencatat, kamu sudah tahu aturannya kan, guru pengawas. Misalnya kita mengingatkan murid, sudah sampai level itu, kita sudah disebut guru yang sudah punya keterampilan untuk mengawas. Punya sifat bagaimana dia memantau, seperti kata Pak Ibdalis, kelas 81 itu nampaknya sekarang merosot. Nah itu pemantauan itu. Sekarang saya perhatikan kamu seperti ini, perkembangan murid, kalau ada guru seperti itu, dia sudah level itu. Ada guru yang manajer, bertanya dan membuat kesepakatan, apa sebenarnya harapanmu? Kita belum mengajak bicara anak-anak itu, misalnya, sebenarnya seperti apa dia? Kita belum sampai tahap itu, karena kita menjaga jarak, karena ingin jaga penampilan, jaga image, supaya kita tidak merasa bahwa memang anak-anak itu kalau terlalu dekat, dia kadang pun tidak sopan, tapi ada caranya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita berbagi. Ini praktek restitusi namanya, bagaimana kita menanya kepada murid. Kemarin saya praktekkan di lokal, hanya contohnya rohimah saja. Jadi kita bertanya, ini hanya contoh. Iya, ini video saya dengan rohimah ketika mempraktekkan bagaimana caranya menanya anak. Sebenarnya ini materi konseling. Anak itu ditanya dia mengapa dia bersalah, dia mengatakannya apa penyebabnya, dia mengakuinya apakah dia akan memperbaikinya. Kita tanya dia, lalu kita tagih rasa tanggung jawabnya. Tapi berulang, maksudnya kelanjutan. Memang kalau prinsip kita, kalau tidak diancam anak itu kadang tidak mau. Sebenarnya karena belum kena sentuhan batinnya. Berikutnya Bapak Ibu, ada beda hukuman dan konsekuensi. Jadi guru menghukum itu sebenarnya tidak dibolehkan katanya. Saya belum tahu juga kan. Tapi ada konsekuensi. Contoh, penggunaan HP berikutnya dikurangi gara-gara ada menggunakan HP, kan? Supaya tidak menggunakan HP. Kalau konsekuensi dia waktunya yang dikurangi, boleh tapi diberikan apa-apa. Ada orang tua tidak mau diberikannya anaknya pakai HP, padahal HP harus pakai grup atau kemarin itu paket segala macam, tidak bisa. Itu juga menutup habis, tidak bisa. Tidak berhubungan dengan kesalahan, tidak boleh makan cemilan. Pakai udah HP. Kalau kamu masih pakai HP, besok kalau kedapatan main HP sama bapak, nilaimu kurang. Tidak ada urusannya dengan nilai. Main HP-nya yang diatasi, bukan nilainya yang jadi korban. Nah itu maksudnya. Kita kan, saya pun sering seperti itu Bapak Ibu. Kita belajar dengan itu mungkin di hari-hari yang lain. Ini adalah budaya-budaya dalam sekolah, mulai dari pembelajaran maupun melalui daripada kebiasaan kita menumbuhkannya di sekolah. Berikutnya Bapak Ibu, saya mohon maaf dengan waktunya ini. Ada membangun budaya positif. Misalnya apa kemampuan kita? Petakan kemampuan diri kita beda-beda. Ada yang memang dengan memberi hadiah, ada dengan
misalnya berkata-kata baik, ada yang murid itu mau karena disuruh, ibu itu mau menyuruh saya, berarti dia senang sama saya. Menengoknya itu karena melihat apakah bagaimana sikapnya. Padahal dia mungkin merasa sudah dapat perhatian. Nah, itu beda-bedanya. Nanti kita lewati, kita pahami bagaimana cara membuatnya dan bagaimana kita memahami kebutuhan dasar manusia. Di hari-hari berikutnya kita berbagi. Ini contoh kebiasaan dalam pembelajaran seperti yang tadi, santai, menyenangkan, serius. Kita perkenalkan bagaimana cara kita mengajar kepada anak-anak. Kita ingatkan, kalau saya belajar santai, tapi kalau ujian nggak ada main-main. Gitu. Kalau saya belajar, tengoklah kayak saya pas mengajar. Kalau saya lagi menerangkan, nggak boleh bicara. Tidak boleh dulu deadline kerjaan. Nanti pas waktu kita diskusi boleh dengan gembira, dengan senang, segala macam. Jadi ada hal-hal yang kita sepakati di dalam kelas. Bagaimana guru itu juga menjadi teladan. Ya, teladan itulah yang paling utama. Tapi teladan itu kita menampilkan hal terbaik kita di kelas. Guru bisa juga mengontrol bagaimana hubungannya dengan murid. Sebagai manajerial bisa dia melakukan hal-hal baik di kelas. Ada peraturan sekolah, sudah. Tapi mereka tidak ikut buat peraturan. Itu dia. Tapi kalau mereka buat peraturannya bersama kita, bisa kita lebih meminta dia. Tapi kamu yang bikinnya, mana rasa tanggung jawab dan malumu terhadap apa yang kita sepakati? Bukankah begitu kawan-kawan? Iya, seperti itu. Jadi ini maksudnya bukan untuk membuat kita lebih kekuatan, tetapi menyadarkan mereka. Contoh Bapak Ibu, kita terbiasa saya bangun pagi, misalnya kan kita berencana mengatakan seperti ini, saya bangun pagi subuh, itu saya akan baca Quran. Kan kita yang bikin peraturannya. Nggak ada orang yang akan menghukum kita. Tapi karena kita suka, karena kita yang bikin, ya kita laksanakan terus. Manusia itu seperti itu, murid itu nanti kalau lama-lama seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada ini videonya tentang bagaimana seseorang guru ataupun di dalam sekolah budaya positif itu dibuat. Ini singkat saja, paling 1,5 menit atau 2 menit. Halo, Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak. Waktu kita paling Video 10 menit ini lagi. akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton. Lanjutan dan yang tadi ya, melanjutkannya. ini bentuk kitanya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ya, muridnya agak kesal sedikit ya. Pagi anak-anak, Yang kita tengok reaksi hari murid. ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Salah anak ini. Bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu Tapi sudah sama kelas orang tuanya. 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, Sebagai jadi teman. kalau aku terlambat lagi, apa ya? Masih belum bagus juga maksudnya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali Pengawas yang nggak mengawasi ikut olahraga bulan 3 ini. kali. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini yang terakhir manajerial. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas.
Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Kalimatnya bukan harus seperti Iya itu. Bu, saya kalau sore bantu baru, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap Senin sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Itu adalah contoh sederhana. Maksudnya kalau ada masalah memang harus kita cari tahu penyebab sebab akibatnya dan bagaimana kita meminta murid itu juga ikut membuat solusinya karena dia yang mengalaminya. Pokoknya ibu gak tahu penting besok harus ada apa, padahal mungkin ada masalah sesuatu. Bisa nggak kamu bagaimana caranya supaya kamu tuntas masalah ini? Kamu sendiri yang pikirkan dulu. Coba sebutkan sama bapak, nanti kita bicarakan lebih baik. Mungkin ada ini masalah bahasa dan trik saja. Ini budaya-budaya positif ini tidak bisa kita kerjakan secara langsung, bertahap. Minimal kita paham, tahu caranya. Nanti kita cobakan kepada murid-murid yang kita anggap penting sebagai bentuk daripada bagaimana kita berupaya baik di sekolah. Jadi menerapkan budaya positif itu Bapak Ibu sudah ada di sekolah kita, banyak hal kebiasaan baik murid dan warga sekolah ada. Tinggal kita praktekkan secara bersama-sama. Misalnya di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Ibdalis dulu. Sudah semuanya dikerjakan, tapi ya gimana? Hanya sepihak saja atau hanya sekelompok orang saja memang sulit. Tapi sulit itu bukan berarti tidak ada kemajuan. Ikhlas dapat pahala, murid-murid yang apa itu masih baik hubungannya, dan mereka nanti kalau sudah berhasil beda rasanya dengan guru yang tidak melakukan hal-hal positif kepada muridnya. Beda rasanya itu. Nikmat. Kalau mereka senang menengok kita jumpa setelah mereka berhasil, itu doa Bapak Ibu. Doa menengok kita berkah itu. Apalagi misalnya waktu pramuka segala macam banyak berubah, padahal mereka sudah di sekolah lain, insya Allah itu bermanfaat. Ini contoh. Ini Doni di lokal. Merapikan ini saja belum tentu bisa kita laksanakan dengan apa. Mari mulai ke depan sampai anak itu merasa bahwa kita dengan senang hati mengajak dia merapikan bajunya. Merapikan bajunya itu saja bisa kita buat budaya positif. Tetap tidak ada murid yang nampak pakai di luar baju sudah mantap kita itu. Satu saja ya Pak ya. 2, 3. Pokoknya nampak itu berikan berikan pengajaran, berikan edukasi kepada muridnya. Jadi budaya positif itu sebenarnya sudah ada. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan salah satunya dengan cara kesepakatan kelas. Di tes saya ada contohnya, nanti akan ditempelkan. Sebenarnya kemarin sudah ada videonya dibuat bagaimana mereka, kita bikin dulu apa yang perlu peraturan-peraturan di sekolah di lokal kita saat belajar. Nanti ditawarkan mana yang mereka sukai, mana mereka yang bisa mereka tanggung jawabi. Lalu kita tempel, lalu kita sepakati bersama dulu, tempel, lalu kita bacakan bersama-sama atau kita ingatkan setiap belajar. Insya Allah kesepakatan kelas ini akan bermanfaat. Bapak Ibu, dalam penerapan daripada budaya positif ini, insya Allah akan bermanfaat dalam keseharian kita. Ada videonya tapi saya lewati saja. Insya Allah manfaatnya seperti yang kita sampaikan kemarin. Guru akan mampu menumbuhkan kesadaran murid. Kalau dia tidak sadar-sadar, capek kita. Tapi kalau dia sadar, senang kita. Ada murid yang sadar, senang dia sama kita. Yang baik-baik itu senang kita bikinnya. Bikin sehat kita di sekolah. Yang kurang sehat itu bikin kita juga kurang sehat. Seperti itu. Jadi kita kurangi siswa-siswa yang membuat misalnya mereka sulit menumbuhkan daripada budaya positif. Perilakunya ya, perilakunya. Lebih nyaman belajar, kalau nyaman muridnya, nyaman gurunya, pembelajaran pasti akan berhasil. Itu pasti berhasil. Muridnya akan lebih termotivasi disiplin. Kalau puncaknya, murid itu sendiri yang mau disiplin.
Disiplin itu maksudnya tetap memasukkan baju ke sekolah. Ada muridnya itu Bapak Ibu. Tengoklah pasti 72 ada orangnya. Tidak pernah saya lihat ke sekolah dia tidak masukkan baju. Ada orangnya. Bisa karena orang tuanya, bisa karena pemahamannya, bisa karena dia hormat sama gurunya, bisa karena dia memang sudah terbiasa punya budaya di rumah. Jadi budaya positif di sekolah ada kaitannya dengan budaya positifnya di rumah. Jadi tak boleh kita memang harus langsung bengkao-nya. Karena ada pengaruh budaya kebiasaannya. Hal-hal buruk yang dibawanya dan perlu kita bengkeli, kita perbaiki di sekolah. Mudah-mudahan nanti kalau separuh saja murid di sini bagus, sifat-sifatnya, yang lain itu akan hangus. Yang jelek-jelek itu karena dia akan mengikut kepada yang banyak. Mana kekuatan yang paling mendominasi itu yang akan diikuti. Sulit kalau umur seperti ini remaja melawan arus karena mereka terpengaruh dengan lingkungan. Lingkungan yang baik, budaya positif yang baik insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya berharap kepada kita semuanya, kepada saya sendiri, marilah kita nasihati diri kita sendiri. Insya Allah dengan upaya ini kita tidak menuju kepada tujuan. Nah, saya bikin pun seperti ini, seperti itu, seperti begini, begitu saya bikin akan ada perubahan. Itu kan perkataan kita yang dibisikkan setan. Betul tidak ada perubahan? Ada tuh Pak, ada tuh Bu. Perubahannya minimal untuk diri kita dulu. Ada. Apa perubahannya? Cara pandang kita yang negatif jadi positif, yang buruk jadi baik, yang sering memojokkan akhirnya kita semakin baik. Itu kepada diri kita. Tanpa kita sadari ada orang yang melihat, ada orang yang mengalami, murid kita juga akan terpengaruh. Tidak tahu kita hal baik apa yang kita lakukan yang akan membuat kita lebih baik di masa depan. Jadi marilah kita di SMP Negeri 1 Gunung Tuduh ini mulai membuat kesepakatan kelas di kelas 7. Kemarin kami bicara dengan kepala sekolah, minimal kita terapkan karena kurikulum merdeka. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan atas kegiatan kita penerapan budaya positif di sekolah. Ada tanggapan, ada komentar, atau ada saran dan kritik, dipersilakan untuk Bapak Ibu berdiskusi. Demikian saja, semoga dengan kegiatan ini penuh manfaat bagi kami, bagi Bapak Ibu, tapi yang paling utama adalah kepada murid-murid tersebut. Ikhlas kita kepada murid, Allah ganti kepada anak-anak kita kebaikan-kebaikan itu. Saya yakin di atas dunia saja sudah dibalaskan Allah. Ada kerenggang anak kita di rumah, kita baik kepada anak itu nanti lebih mudah di rumah itu. Kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin sama Allah. Kita yang merasa sulit. Nah, jadi berawal dari nilai diri dan keyakinan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lanjutkan kembali dalam pertemuan-pertemuan yang bermanfaat untuk sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan materi yang disampaikan oleh Bapak Didi Prasta terhadap penerapan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Jadi kami mau tanyakan kepada Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau bagaimana? Atau sudah cukup? Ya, sebelum berakhir, mudah-mudahan besok-besok Bapak Regina dan kawan-kawan lain masuk supaya bisa saling mendukung. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, acara hari ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibdalis SAG, guru SMP 1 Gunung Tuduh, Kabupaten Pasaman Barat. Namanya Pak Didi Prasta yang memang harapan kami satu-satunya di SMP kita ini. Mudah-mudahan ke depan bergerak hari. Memang kami lihat sendiri Pak Didi Prasta cukup giat sekali dalam meningkatkan kemajuan daripada sekolah kita, terutama dalam bidang akademik. Di sini kita lihat berbagai macam kegiatan sudah beliau fasilitasi sekarang, terutama pelaksanaan
termasuk kegiatan keagamaan maupun kegiatan-kegiatan yang lain, terutama pelaksanaan sholat duha, kemudian kutub, tahfiz Al-Quran, terutama kegiatan rohis yang memang satu-satunya andalan yang ada di sekolah kita. Demikian saja mungkin barangkali yang bisa kami sampaikan kepada kita bersama. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Didi. Terus semangat demi memfasilitasi kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskal Farisa, kelas 7 SMP 1 Gunung Puleh, Pasaman Barat. Saya dan teman-teman merasa senang belajar dengan Pak Dedi Prasta. Kami diajarkan hal-hal positif, berbaris dengan baik, berjabat tangan dengan guru, membaca Al-Quran dengan baik, melaksanakan sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, doa dan berjabat tangan ketika pulang. Kami merasa bahwa budaya positif selama pembelajaran di kelas dan di sekolah. Saya berharap budaya positif tersebut ini akan bikin siswa yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.